Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar dan guru-guru hebat. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara paling asik untuk belajar ilmu pengetahuan alam? IPA itu seru sekali karena kita belajar tentang dunia di sekitar kita. Kali ini kita akan menjelajahi 10 sumber belajar yang bisa membuat pelajaran IPA di sekolah dasar menjadi petualangan yang tak terlupakan. Nah, kali ini kita akan membahas tema siklus air dan perubahan wujud benda. Mari kita intip video berikut ini. Kita mulai dengan sumber-sumber yang paling dekat dan mudah dijangkau. Yang pertama, buku teks IPA. Karakteristiknya merupakan sumber utama, terstruktur, dan buku telah dinyatakan layak oleh para ahli di bidang pendidikan. Pemanfaatannya sebagai peta jalan untuk memahami konsep dasar siklus air dan istilah seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi. Siswa membaca dan menandai poin-poin yang penting. Yang kedua, lingkungan sekitar seperti halaman sekolah atau kebun. Karakteristiknya pengamatan langsung sumber nyata, objek, atau fenomena yang ada. Pemanfaatannya dengan mengajak siswa mengamati genangan air setelah hujan, lalu mendiskusikan bagaimana air itu menghilang atau disebut evaporasi. Ini adalah laboratorium alam. Yang ketiga, media visual seperti poster siklus air, diagram perubahan wujud benda. Karakteristiknya menggambarkan informasi yang rumit menjadi ringkas dan mudah dipahami. Pemanfaatannya dengan menempel poster besar tentang siklus air di kelas, siswa menunjuk dan menjelaskan setiap tahapan, membuat proses siklus air yang tadinya tidak dapat diamati secara langsung menjadi dapat dilihat untuk memperkuat proses pemahaman mereka. Yang keempat, benda nyata seperti es batu, air panas, gelas, dan panci. Karakteristiknya dapat disentuh, mendorong eksperimen langsung, bukti nyata. Pemanfaatannya dengan melakukan eksperimen sederhana, memanaskan air hingga menguap, lalu mengamati tetesan air saat uap menyentuh tutup panci dingin yang disebut kondensasi. Selanjutnya yang kelima, narasumber dari ahli lingkungan atau orang tua. Karakteristiknya informasi primer, pengalaman langsung, dan cerita inspiratif. Pemanfaatannya dengan mengundang narasumber atau bisa juga siswa datang ke tempat fasilitas umum BMKG, dijelaskan oleh petugas di sana untuk berbagi pengalaman mereka tentang cuaca atau pentingnya konservasi air. Yang keenam, media audio seperti perekaman suara hujan, bisa juga podcast ilmiah anak. Karakteristiknya merangsang daya imajinasi, mudah dibawa, dan bisa didengarkan kapan saja. Pemanfaatannya dengan mendengarkan rekaman suara hujan dan petir sambil membahas bagaimana proses itu terjadi. Kemudian yang ketujuh, dengan sumber-sumber yang memanfaatkan teknologi kreativitas yang akan membuat pembelajaran semakin menarik seperti video edukasi tentang simulasi siklus air atau perubahan wujud benda. Karakteristiknya audio visual, dinamis, dapat menunjukkan proses yang tidak terlihat secara langsung seperti molekul air. Pemanfaatannya menonton animasi simulasi siklus air atau video pembelajaran pembentukan awan dan hujan. Ini membantu siswa menggambarkan proses bagaimana uap air naik ke atmosfer yang nantinya siswa lebih mudah memahaminya. Yang kedelapan, aplikasi dan game edukasi seperti kuis interaktif atau game siklus air. Karakteristiknya interaktif, menyenangkan, memberikan umpan balik instan, dan memotivasi siswa. Pemanfaatannya dengan bermain game interaktif yang mengharuskan siswa menyusun tahapan siklus air atau menebak perubahan wujud. Ini cara seru untuk menguji pemahaman. Yang kesembilan, karya seni atau model buatan siswa. Contohnya, diorama miniatur yang menampilkan berbagai tahapan siklus air. Karakteristiknya mendorong kreativitas, ekspresi pemahaman, dan keterampilan motorik halus.
Pemanfaatannya, siswa membuat diorama mini siklus air menggunakan botol plastik, kapas, dan air. Mereka belajar sambil menciptakan. Dan inilah sumber belajar yang ke-10 yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti artikel berita atau majalah anak tentang isu kekeringan dan banjir. Karakteristiknya, sumber informasi fenomena terkini, menggabungkan teori IPA dengan masalah sosial. Pemanfaatannya dengan melakukan diskusi kelompok tentang berita kekeringan di suatu daerah. Siswa menganalisis mengapa tahapan presipitasi hujan terganggu. Ini membantu mereka melihat pentingnya dari materi yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Luar biasa, kita telah melihat 10 sumber belajar yang saling melengkapi. Skenario pembelajaran terpadu mulai dari buku teks sebagai dasar, lalu melakukan eksperimen benda nyata, memvisualisasikannya dengan video edukasi, dan mengaitkannya dengan masalah nyata dari artikel atau berita. Kemudian, siswa menguji diri dengan game edukasi dan menghasilkan karya melalui model buatan siswa. Dengan menggabungkan semua sumber ini, kita tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi juga melatih keterampilan observasi, analisis, dan kreativitas siswa. Selamat berpetualang di dunia IPA. Sampai jumpa di video selanjutnya.